Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Dan setelah beberapa minggu kemarin banyak ngobrolin soal profil orang yang gue baru kenal, kali ini gue mau ngobrol sama seseorang yang sebenarnya kenal udah lama, cuma karena jaraknya jauh, terus kesibukan masing-masing juga, jadi kita akhirnya ketemu juga buat ngobrolin kisah dan karirnya wanita yang masih muda. Masih muda nggak sih? Udah cukup tua saat ini. Udah di depan gue seorang model bernama Vika. Halo Vik. Hai. Vik, sebelum lebih jauh, kayaknya butuh intro dulu. Kan dulu kita kenal udah lumayan lama ya. Terus baru sempat ketemuan karena waktu itu sempat kerja bareng juga. Cuma karena kita nggak bersentuhan langsung, jatuhnya kayak cuma ya udah by chat doang gitu. Terus sebenarnya mau tanya gini sih, kan Vika itu model nih ya, model ya. Ini kan Vika model nih profesinya. Model itu kan banyak yang pakai nama-nama nggak asli. Vika itu nama asli nggak? Asli, nama aku asli, cuman kan kemarin itu nama asli aku Vika Haryani. Terus? Tapi di media nama aku Vika Asyari. Jadi cuman belakangnya doang yang diganti. Kenapa diubah? Karena menurut orang tuh nama gue belakangnya agak kampung. Vika Haryani. Ya, Haryani. Haryani itu kampung. Asyari emang nggak kampung? Ya agak sedikit, agak atas lah ya. Terus prosesnya dari milih Haryani ke Asyari gimana? Ada beberapa teman juga sih pada saat itu, kan aku juga punya manajemen kan. Itu rekomendasi dari Iya, manajemen. Wow. Apa ya kalau dilihat modeling kan kayak ya udah model kan kerja ya udah model, terus freelance, photoshoot, bla bla bla. Kalau seorang Vika ini kenapa mau jadi model? Model kan sebenarnya identik, ini jatuhnya model dewasa kan. Sementara stigma di kita tuh model dewasa ya tau lah kayak gimana. Terus kenapa seorang Vika tuh mau akhirnya terjun ke dunia modeling yang jatuhnya ya kayak ini kan lumayan beresiko ya. Dan kalau banyak orang-orang yang menyembunyikan ini dari keluarga kan. Vika kenapa mau, dan apakah keluarga ngedukung? Atau bahkan sampai detik ini keluarga nggak tahu ya? Sampai detik ini keluarga udah tahu sih. Mungkin awalnya itu dari dulu kan aku di Medan tuh kuliah kan. Kuliah tuh baru semester 5. Terus sebelum aku kuliah tuh sebenarnya aku udah coba pramugari. Aku kan dulu sekolah penerbangan juga. And then aku nggak lulus kan. Abis itu aku kuliah aku ngambil sastra Inggris karena emang aku suka bahasa Inggris kan. Abis itu ya udah ada teman aku salah satu, dia nawarin, lu mau nggak jadi model gitu kan. Kita kemarin kakak gue lagi nanya ada untuk peluang model gitu kan. And then ya udah pada saat itu aku masih kuliah, aku coba minta izin ke dosen kalau aku pengen itu 1 tahun cuti. And then aku cobalah tuh berangkat ke Jakarta. Dan awalnya aku juga ngomong ke keluarga, aku tuh cuma pengen liburan gitu, nggak ada niat buat kerja. Ya udah pada saat itu oke,
gue udah dapet tawaran nih salah satu majalah gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah gue terjun, dan tapi orang tua tuh nggak tahu. Jadi, awalnya nggak tahu. Okay. Jadi cuma ngomong tuh ya udah gue pengen liburan gitu kan. Ya udah akhirnya aku ngobrolin sama keluarga. Pada saat itu orang kan aku deket banget tuh sama keluarga karena aku cuma berdua kan. Oh, 2 bersaudara. Okay. Jadi kakak udah married dan ikut suami. Dan aku tinggal di rumah, tinggal bertiga tuh sama ayah. Jadi anak mami banget. Pada saat itu aku nggak izin, udah seminggu aku nggak balik. Akhirnya ya udah ditanyakin sampai mami aku tuh sakit dan dirawat di rumah sakit gara-gara aku tuh nggak balik-balik gitu loh. Jadi dia tuh maunya ya udah di rumah aja gitu, kuliah baik-baik, karena kan mereka juga nggak pernah gitu kalau anaknya yang satu ini tuh pergi jauh-jauh gitu loh. Ya kalau jauh untuk liburan oke, tapi nggak pernah yang sampai tinggal jauh terpisah gitu. Ya udah pada saat itu aku coba buat kasih pengertian ke orang tuaku. Akhirnya mereka sih awalnya juga tetap ngotot gak ngasih gitu, mikirin karena di Jakarta nih satupun gue nggak punya saudara gitu. Jadi mereka takut gimana kehidupan gue di sini, gimana pokoknya tentang gue lah gitu, gimana gue bisa ngejaga diri di sini. Akhirnya gue coba buat kasih pengertian dan mereka pun luluh gitu. Ya udah 2015 akhir aku inget banget tuh waktu Lebaran Hari Raya Haji. Aku balik lagi ke sini setelah aku seminggu pulang dulu kan untuk nenangin keluarga aku. Akhirnya aku balik ke sini. Ya udah mulai dari situ karir aku dimulai jadi sebagai model gitu. Oh, di situ. Terus ada komen apa ya? Ada komen-komen dari keluarga mungkin banyak nih kayak om, tante gitu. Ada komen-komen nggak? Awalnya sih mungkin sebelum majalah aku keluar gitu ya terbit, namanya gue tinggal di kampung ya kan Medan, tapi gue tinggalnya di kampung sih, lumayan pelosok sih. Dan dari Medan jauh dong? Medan sebenarnya nggak jauh sih. Medan kalau gue ke kota itu butuh waktu berapa? 25 menit lah, 25 menit. Naik mobil atau motor? Pada saat itu aku masih merahasiakan nih tentang pekerjaan aku ya kan, namanya juga anak kampung yang belajar, yang mencari ini di Jakarta. Ya udah, jadinya mereka kalau nanya tuh kerja apa, ya udah kerja model. Awalnya aku bilang model apa gitu, ya udah model biasa aja, model majalah gitu, nggak ada notabene majalah dewasa. Ya udah sampai pada akhirnya mungkin orang kampung kan kepo gitu kan. Kepo banget emang ya orang kampung ya? Iya gitu ya? Kepo banget ya Allah. Yang awalnya orang tua nggak tahu jadi sampai tahu gitu, karena ya tau lah mulut ke mulut kan. Ya. Terus ya udah pertama itu aku inget banget majalah ini Black Experience. Oh tahu. Black Experience. Oh diwawancarain di situ, masuk pertama situ. Kali itu kan, jadi aku mikir ya itu orang tua aku tahu, karena kan kayak menurut aku tuh nggak terlalu terbuka. Nggak terlalu terbuka. Masih aman lah ya. Masih aman. Itu di TV ya kalau nggak salah. Kan pernah masuk TV. Bahkan di internet juga ada. Iya, di internet kan? Ada, di YouTube ada. Nah jadi tuh kayak dari awal tuh kayak ya udah nih ini senjata gue nih, karena kan di awal kan gue masuk TV nih ya, sok keren lah kan. Ya kan ya udah cuma tahu itu doang. Terus besoknya gue dapet kerjaan kedua itu di Motor Plus. Oh tahu. Motor Plus itu udah mulai agak seksi lah kan. Pakaian agak terbuka. Ya udah akhirnya orang tua tuh belum tahu, belum tahu. Jadi ya masih aku kunci sih, semuanya tentang aku tuh masih aku kunci. Terus yang ketiga aku dapat kerjaan tuh di FHM tuh masih tahun 2017 awal. Wah makin dong kan, cuma pakai BH Mas. Ya udah akhirnya di situ mau nggak mau apapun pasti akan kecium juga gitu kan. Ya segimanapun kamu menutup rapat pasti akan ketahuan. Tapi gitu. Orang tua main internet juga? Pada saat itu ya main internet palingan ya main-main kayak yang biasa aja. Maksudnya baca-baca berita. Ya belum punya Facebook pribadi gitu-gitulah, masih ngepo-ngepoin dari tetangga ataupun saudara gitu. Ya udah pada saat itu tahu, terus dia ngechat nih bilang ini apaan dek, kok kayak gini fotonya. Terus
Ya udah aku bilang ya kenapa, kan secara profesional aku bilang nggak ada ngerugiin orang juga. Sampai kapan kalau misalnya kita mau dengerin kata orang gitu, kita nggak akan maju kan gitu. Ya masalah begini pekerjaan ya mungkin emang itu udah apa ya, udah jalannya dari kerjaan itu gitu kan. Maksudnya ya kok kita juga bisa memilih, semua orang pengen pekerjaan yang enak gitu kan, tanpa ada embel-embel yang membuat masyarakat itu berpikir aneh-aneh gitu. Pada saat itu sih masih kepikiran juga sih kenapa harus gitu. Ya udah gitu, berjalannya waktu ya udah aku coba kasih pengertian, terus mereka kayak ya udah deh mau gimana gitu, udah terjadi gitu kan. Terus 2017 aku ditawarin itu masuk Take Me Out. Nah jadi kan aku kayak apa ya, kayak ya udah nih gue dapet kesempatan nih udah gitu lanjut kan. Ya udah terus terus habis itu ya udah gue mikir gue masuk Take Me Out nih kan, masuk Take Me Out. Notabene kan di TV tuh muncul. Kayaknya gue di situ hampir sebulan sih, jadi lumayan kan, tiap hari kita tuh tapping pagi ke malam gitu. Gila, pokoknya nggak pernah kelihatan matahari tuh. Capek banget, sampai kita tuh kadang libur mesti minta izin gitu kalau mesti libur kan. Ya udah jadi aku ikut Take Me Out. Ya orang kampung kayak ngebanggain gitu sih. Speaker masuk TV gitu-gitulah kan. Jadi kebanggaan yang awalnya pada ngejek-jelekin kayak jadi ya gitu. Satu kampung tahu bahkan mereka tuh nonton di depan TV rame-rame gitu loh. Anjir, nonton bareng gitu. Iya, dibilang speaker kadang-kadang mereka kayak gitu ngetek ke Facebook aku gitu. Lu tau lah kan. Ya udah lah, gue nggak bisa nyalain juga. Ya udah. Terus orang tua gue ajak ke sini nemenin gue syuting tuh. Biar tahu nih kerjaan gue nih gitu kan. Ya udah. Akhirnya dari saat itu ya udah, jadi kayak mereka lebih menerima aja sih sekarang gitu. Udah lebih paham lah ya. Udah lebih paham sih. Berarti kalau terhitung dari awal masuk dunia modeling, itu tahun berapa? Masih inget nggak? Pertama kali? Iya, tahun berapa tuh kan kayak 2015 lah. 2015. Oh, berarti udah 6 tahun ya, hampir 7 tahun ya? Hampir 7 tahun. Wow, tapi sekarang kayak gini nih kan lagi pandemi ya? Pandemi. Gimana? Totally berhenti? Sebelum pandemi sih, maksudnya kemarin kan punya cowok kan. 2000, habis dari Mel itu kan foto. Punya cowok? Iya, habis sebelum foto di Mel tuh belum punya cowok. Itu kan masih 2018 awal kan. Oh iya. Nah, itu belum punya cowok tuh sebelum foto. Oke. Jadi habis dari situ kan aku dapat job tuh dari papi ke Jepang tuh. Oke. Dari situlah kita kenal. Cinlok aku di situ. Hah? Oh, sama cowok. Berarti ada andil papi dong? Ada. Papi juga disebut. Habis itu ya udah. Habis itu aku nggak dibolehin kerja sampai aku sama si cowok itu. Sampai 1,5 tahun lah. Jadi 1,5 tahun nggak boleh kerja? Iya. Diam aja. Digaji dong. Iya dong. 1,5 tahun. Akhirnya ya udah. Akhirnya kita bubar. Di situ aku juga mau ngelanjutin modeling aku, tapi di situ pandemi kan 2020. Oh, habis putus langsung. Oh iya, pandemi ya. Terus kenapa diputusin sih? Kenapa putus? Coba kan udah tahu mau pandemi. Kita beda apa? Beda agama. Anjir, kalau beda agama mah alasannya dari awal aja gak usah. Ya namanya kan apa ya, emosi jiwa anak muda gitu. Yang mutusin siapa? Yang mutusin. Sebenarnya hubungan kita udah toksik banget sih dari awal gitu. Oh, dari awal udah toksik. Terus kayak aku ngecoba, yaudah pertahanin dong gitu. Maksudnya gue udah ngelepas semuanya gitu kan, kerjaan apa gitu ya kan. Terus ya udah pada akhirnya udah toksik banget, gue yang mutusin gara-gara dia dijodohin sama keluarganya. Tunggu deh, toksik tiap orang nih beda-beda. Toksik yang Via alamin tuh setoksik apa? Kan ini durasinya 1,5 tahun ya, lumayan ya, lumayan lama banget. Kalau itu toksik dari awal ya buset, gila, bertahannya gila-gilaan banget itu. Toksiknya separah apa? Separah apa ya? Pacar gue ini suka jajan gitu. And then, jajan di luar. Padahal udah punya pacar. Udah punya pacar gitu kan. Padahal suka jajan gitu ya. 1-2 gue maafin, sampai berkali-kali gue maafin gitu ya. Karena gue ngomong ke diri gue,
manusia itu kan bisa berubah gitu loh. Kita kayak ngarepin dia berubah, tapi kan ya kalau dia nggak bisa ngerubah dari dirinya sendiri juga susah kan. Iya, gitu. benar-benar. Ya sampai kita berantem, ntar kita putus, sampai setoksik itu, sampai ya dia sampai keluar negeri pun juga escort cewek gitu. Oh iya. Iya. Tapi kok bisa ketahuan? Bisa ketahuan awal kan sosmed dia semua gue yang pegang. Oh, di sosmednya. Di sosmed Oh. kayak LC gitu kan. Terus Oh. pokoknya ada aja cewek baru yang nge-follow dia tuh gue tahu gitu. Langsung gue cecer dong. Lu tau sendiri kan cewek kan gitu kan. Oh, kayak gitu. Nah, satu nama aja kita bisa cari tuh sampai ke bawah-bawahnya gitu loh. Terus dia ngaku. Ya nggak ngaku lah cowok. Nggak Kalau ngaku juga? ngaku aduh gimana mau. Ih, jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri. Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Jadi buaya. Nggak ngaku. Nggak ngaku juga. Nggak ngaku sampai yang aku WA-an sama cewek itu, sampai cewek itu ngomong ya cowok lo yang kegatan, nggak ngaku. Dia cuma minta maaf. Ya udahlah, gue mikir ya uang jajan gue dari dia gitu. Iya juga ya. Oh, pertimbangannya di situ ya. Pertimbangannya di situ sih. Pada saat itu kan emang sama sekali udah bubar sih dari modeling kan. Udah nggak Oh pernah iya, syuting, vakum ya. 1,5 tahun. Terus, Lumayan. ya udah sampai setoksik itu kita sering berantem, kayak gue mikir gitu, gue yang bodoh atau gimana gitu kan. Maksudnya mau sampai kapan gue jalanin kayak gini gitu. Iya, loh. benar. Satu sisi keluarga dia juga nggak ngerestuin kan. Tapi gitu. kalau kerja boleh kan? Maksudnya kayak kerja kantoran gitu boleh gak? Boleh sih, cuman gue nya emang dari awal nggak pernah kerja kantoran sih kan. Oh enggak, kalau misalkan andai kata kan Ada. tadi ada nih opportunity-nya, kesempatannya ada, terus boleh sama si Kalau pacar. kesempatannya ada mungkin akunya nggak mau. Oh, Karena aku berarti dari awalnya fee-nya. notabene nggak pernah kerja kantoran gitu kan. Oh, oke. Freelance Emang kerjanya kan. freelance. Oh, tapi jatuhnya kalau pacaran terus dapat income bulanan gitu. Rata-rata dapatnya berapa sih? Range-nya aja, nggak usah disebut exact ininya, rata-rata. Jadi kan nggak tahu nih di luar mungkin ada juga nih yang kayak V. Kayak pengen tahu aja gitu, penasaran. Dapatnya berapa sih, worth it nggak sih? Terus kalau di compare sama kerja bulanan tuh oke nggak sih? Kira-kira rata-rata range aja ya. Awal-awal sih masih yang kayak ya dia fokus ke aku banget gitu kan, yang masih fokus ke aku. Masih awal-awal banget masih ya. awal, belum yang suka kesana kemari gitu. Ya mungkin sebulan bisa kasih 50 gitu. Hah? Serius? Iya. Ngapain gua kerja anjing? 50 udah, terus gitu. selama dia banyak jajan di luar, terus kayak Bener-bener berkurang ya? berkurang, jadi jatah gue berkurang gitu. Gue kan nggak suka. Ya lu nggak apa-apa jajan, tapi jatah gue jangan berkurang gitu Oh loh. gitu. Ya udah. Ya, menarik. Wah, lumayan ya, 50 ya. Jadi mikir ngitung-ngitung dulu, 50 itu. Oh, iya. Berarti kalau setelah putus akhirnya putus, lost kontak ya? Kan ada pacaran yang masih kontak-kontakan. Dia masih ngejar banget. Oh, dia masih ngejar. Masih ngejar. Dia ngomong ya mungkin gue nggak bisa nikah sama lo gitu, tapi lo tuh orang yang ya mungkin selama ini yang ngajarin dia banyak hal sih. Maksudnya kayak gue deket ke keluarganya, gue sayang sama anaknya. Dia udah punya anak nih. Oh, dia udah punya anak. Duda. Duda. Oh. Oke. Ya udah, jadi aku tuh healing ke Bali tuh, aku kemarin healing sebulan, and then ya udah dia masih ngubungin aku lewat karyawan-karyawan dia. Oh. Vi akrab sama karyawan-karyawannya dia juga? Gak akrab sih, mungkin karena aku beberapa kali pernah kayak ngunjungin tempat usaha dia gitu. Jadi mungkin beberapa orang karyawan dia kenal gitu, kenal ke aku. Kalau itu kan
selisih ini kan udah berapa tahun yang lalu sih? Berarti 2019 ya? 2 tahun lah, mau 2 tahun ya. Berarti kan udah pasti dia lebih tua dong. Selisih umurnya Vi sama dia berapa? Selisih 4 tahun doang. Cuma selisih 4 tahun? Iya, karena dia nikah muda dulunya. Anaknya 1? Anaknya 1, udah umur 10 tahun malah anaknya. Oh. Nikah muda banget dia dulu. Berarti Vi bantuin ngurusin anaknya? Enggak bantuin ngurusin anaknya juga sih, karena kebetulan anaknya itu anak kesayangan mamanya banget sih, mam pacar aku ini. Jadi ya semua segala kebutuhan ya mamanya yang ngurus. Jadi kalau misalnya aku lagi main ke tempat pacar aku ya paling kita cuma ngajak nonton, jalan-jalan bertiga gitu-gitu doang sih. Karena waktunya dia juga nggak banyak gitu, karena mesti belajar, les kayak gitu-gitu. Tapi sih. pernah maksudnya kayak dikontak sama istrinya dia nggak, mamanya si anak itu nggak kayak wah ini pacarannya baru papanya nggak nih? ada sih, nggak pernah. Aman berarti ya? Wow. Ternyata lumayan ini ya, maksudnya kayak ada banyak juga Vi orang wanita yang modeling gitu ya, model. Terus tiba-tiba dia hilang, terus muncul lagi, foto lagi gitu. Ternyata berarti dia kalau misalnya lagi ngilang, berarti lagi pacaran ya? Kemungkinan sih iya. Terus kalau dia muncul lagi ke dunia modeling, berarti dia udah putus gitu? Udah putus. Gitu. Perlucuan lagi. Oh, perlucuan lagi. Iyalah, perlucuan lagi. Oke, menarik. Berarti Vi sama yang cowok kayak gini, pacaran kayak gini, kayak maksudnya vakum dari modeling, terus dapat bulanan, itu berapa kali apa cuma ini aja? Baru ini first time berarti. Oh iya. Terus putus sampai sekarang kayak mungkin kayak cuma jalan, kontekan juga nggak sama sekali. Kontekan sih masih, cuman nggak terlalu sering gitu. Paling dia kontak aku tuh melalui mbak aku. Kemarin kan aku punya mbak tuh asisten. Mbak tuh asisten. Mbak aku. Jadi kalau dia dulu kan aku pacaran sama dia. Jadi kita kalau handphone aku ini ada 2. Jadi handphone aku nggak boleh mati. Salah satunya. Jadi kalau dia telepon tuh 24 jam. Harus harus. Gitu. Jadi kalau misalnya gue ngilang bentar aja, mbak gue nih sasarannya. Oh gitu. Jadi selama ini kita kontek-kontekan ya paling dia nanyakin mbak gue dulu gitu, baru mbak gue baru nyampe nama gue, ya udah baru kita kontekan gitu sih. Oh gitu resiko pacaran nama itu gitu ya? Kayak dikekang, kayak di penjara. Dikekang. Gue nggak boleh main keluar. Gila. Nomor cowok dihapusin. Serius sampai kayak gitu? Gue nggak punya relasi untuk berkawan lah pokoknya. Kemana-mana sama mbak gue aja. Sampai kayak gitu banget sih, lumayan nggak enak ya. Wow. Terus setelah sekarang ini kan udah mulai balik lagi. Tapi sekarang Vi punya pacar gak? Ketawa. Aneh banget ketawanya. Mencurigakan nih. Punya. Punya. Terus kenapa ketawa? Kenapa? Orang kan ditanya, ya punya. Ini ketawa dulu. Kenapa sih? Kenapa? Punya. Udah lama? Baru sih. Baru. Terus kenapa ketawa? Gak apa-apa. Gimana pacar baru? Sekarang tahu dong masa lalu Vi itu kayak gimana? Tahu sih, kayak semua hal di masa lalu aku ceritain ke dia gitu sih. Begitu juga dia. Berarti yang sekarang ini udah lebih better lah ya daripada yang dulu, atau enggak juga? Mungkin sih gini sih Kak, mungkin kalau dulu kan gue tuh persepsinya uang segalanya gitu kan. Hah? Uang segalanya? Iya, maksudnya dulu kan masih kayak lingkungan aku tuh masih lingkungan yang gue model nih. Jadi gue tuh mesti cari cowok yang hebat-hebat gitu loh Kak. Lo tau kan circle kita itu kayak gimana? Harus ini ya. Oke. Terus ya mungkin di saat umur aku yang segitu ya masih berapa ya, berarti kemarin masih sekitaran 24 gitu lah ya kan. Iyalah 24 23.
ya masih kayak cari cowok yang ya gue harus punya nih cowok satu nih yang biayain gue, mungkin gitu sih dulu. Tapi ya makin kesini kan enggak ya kan kita hidup untuk ke depan sih Kak, nggak mungkin kita kayak cuman udah gue mau seneng-seneng sama cowok yang bla 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 bla, enggak sih. Jadi kayak sekarang nggak nurunin standar juga sih, cuman yang kayak standarnya masih ada. Cuma tujuannya berubah dikit. Tujuannya udah berubah sih. Kalau dulu kan mungkin ya udah kita have fun, aku mau senang, aku mau kemana aja yang aku mau bisa gitu. Kalau sekarang ya mungkin dia udah sama pacar yang emang tujuannya punya untuk ke depan sih. Oh, tapi yang pacar sekarang tuh nggak kayak pacar yang sebelumnya kan? Pacar yang sekarang enggak sih, pacar aku yang sekarang nggak ngekang sih, maksudnya ya kalau gue kerja ya kerja gitu, kayak kita saling support aja sih Kak. Oh, tapi nggak kayak yang sebelumnya yang kayak ngasih terus nggak boleh kerja gitu. Maksudnya kayak ya udah Vi kerja boleh gitu, tapi kayak ya udah nanti tetap aku kasih gitu. Enggak sih ya. Oh enggak sama sekali. Sekarang mindset aku berubah sih Kak. Woi keren nih. Maksudnya gimana? Mungkin gue dulu kan gue cantik, siapa cowok yang nggak mau sama gue dulu mungkin kayak gitu kan. Ya lu harus ngeluarin uang segini buat gue. Kok sekarang kayak yang lebih apa ya, gue pengen dihargai karena diri gue gitu loh Kak, bukan karena gue dibeli kayak gitu-gitu loh. Mungkin dulu kan gue mikir ya lu harus kaya gitu, kok sekarang nggak usah, yang penting lu baik, setia. Lebih dewasa ya, kayak beda banget gitu ya. Iya kan, udah 27 loh Kak. Oh 27? 27 gue. Oh tahun ini 27? Tahun ini 27. Berarti 94 ya? 94. Oh, oke. Ya masih dulu usia ini loh. Iya usia rentan ya. Sampai pacar yang sekarang udah serius? Ya ada iyanya nih. Serius sih Kak, mungkin ya ya kita masih pengenalan kan, ya maksudnya tujuan kita yang benar-benar sama-sama serius gitu, yang nggak mau kayak buang-buang waktu gitu loh Kak. Jadi emang yang ini emang benar-benar serius nih, nggak ada kayak istilah dia tuh lebih ini, terus dia beda agama atau beda kepercayaan atau apa lagi. Udah satu ini beda. Semua lah ya. Hah? Lo gimana sih? Bingung gue. Ini kalau dijawab gini mikirnya pasti muter-muter nih. Beda sih Kak, beda. Lah, sumpah dari tadi kontradiktif dari tadi. Jadi beda ya. Kayak apa ya, kita kan manusia nih, kita manusia tuh pengen cowok gue pengen yang segini, tapi di saat kita jumpa kayak gitu kita tuh nggak nemu titik nyamanan gitu. Oh, yang penting nyamannya dulu ya. Sama orang ini udah dapat nyamannya. Oke. Terus untuk kedepannya ya we'll see ya, kira-kira kayak gimana nanti ya udahlah. Ya udahlah ya. Tapi kalau sama yang ini udah nggak toksik kan? Kita untuk kayak ngindarin hal-hal kayak gitu sih Kak, maksudnya kan gue udah ceritain kan masa lalu gue pengen ya udah kita jalanin hubungannya. Iya jangan kayak gitulah, maksudnya yang kayak anak-anak childish kan kita kan mau hubungan untuk jangka waktu lama, untuk ke depan gitu kan ya, sebisa mungkin sih hindarin hal-hal toksik kayak gitu, hal-hal toksik. Kok ngomongnya ke handphone? Iya biar dia tahu gitu Kak, tuh ngindarin hal-hal toksik. Tapi dia udah ngindarin hal toksik selama ini? Enggak sih, malah dia yang lebih bucin Kak. Oh iya? Ya ampun, dia umur berapa sih? Kenapa sih tadi tiap ditanya tuh ada aja Indra ketawa lah apa. Lebih muda dari gue. Hah? Serius? Beda jauh gak? 3 tahun beda jauh gak? Anjir lah 3 tahun yang lumayan lah, cowoknya lebih muda kan. Iya cowoknya sama berondong gue Kak. Ya ampun. Biar gue awet muda juga, ya kan? Oh nyerap ya. Apa yang hal yang kan kalian udah terbuka nih, ada nggak sih hal yang kayaknya Vini emang harus nggak boleh cerita ke pacar Vini? Ini kan nggak tahu ya, kayaknya pacar Vini juga nggak bakal dengar juga. Ada nggak hal yang kira-kira ada nih hal yang emang kayaknya tetap Vi harus keep tapi dia nggak boleh tahu gitu? Kalau emang nggak mau cerita ininya aja kayak mungkin tentang in general aja. Ada sih kayak semua overall semua tentang aku di masa lalu dia juga udah tahu. Oh, dan dia nerima. Itu sih hebatnya dia. Aku lihat kayak ini anak
Ya mungkin sih kehidupan aku udah nggak seenak dulu gitu. Tapi paling enggak ada nih cowok yang bisa nerima gue kayak gini nih gitu loh Kak. Oh, oke. Kayak beda aja gitu. Cowok lain emang nggak ada yang bisa kayak gitu? Nggak tahu juga sih, cuman yang kayak aku lihat di circle aku tuh apa ya, Nangis. nggak nangis. Kayak aku ngeliat di circle aku tuh kayak cowok yang lebih, mungkin sih notabene masih main-main gitu sih. Jadi gitu sih. Gitu sih. Oh, oke. Ya, paham. Sama berondong gue biar Udah awet sama muda, berondong, beda lagi. Dari tadi cerita iya karena beda kan ini. Lah, sama aja ternyata lagi. Kak. Tapi kan manusia itu kan nggak boleh berhenti berharap kan? Iya sih, Iya benar. Poinnya di situ kan. Terus ada plan apa ke depan, Vi? Kira-kira Vi mau ngapain? Kayak misalkan kan sekarang kan kondisinya kayak gini. Terus Vi juga kuliah akhirnya nggak dilanjutin ya? Kuliah kemarin kan aku tuh Cuti? izin sama dosen cutinya setahun. Cuti Tapi setahun? Setahun. Hmm. Terus kan kalau dia ada lebih dari setahun kita harus ngulang ke semester 1. Jadi kayak Oh mahasiswa iya? baru lagi. Iya. Jauh banget. Jadi udah aku mikir ya udahlah, teman-teman aku juga udah pada nggak ada kan, nggak enak kan, maksudnya nggak ada sambung sama teman-teman bareng. Oh, jadi karena itu. Oke, menarik. Kalau kayak gitu berarti ke depan fokusnya Vi apa dong? Kan kalau cowoknya tadi kerja kan? Kerja. Oke. Vi juga sekarang mungkin kerja freelance gitu. Ke depan tuh kalau misalkan kalian kan pasangan ya, pasti dong kalau pasangan kalian nih harus satu visi searah lah ke depan. Kalian udah ngomongin soal itu belum? Soal apa nih? Soal ke depan oke kita bakalan kayak gini. Atau sampai sekarang baru kayak ya udah jalanin aja dulu. Itu kan kayak Enggak sih, ini ya, maksudnya kayak ya elah gitu. Enggak sih, kita kayak udah lebih udah ntar ya untuk sekarang sih udah kamu jalanin karir kamu dulu gitu kan. Dan aku juga kayak ngerasa udah gue nih ya 2 tahun lagi lah Kak maksimal gue kerja begini kan, di entertain gini. Habis itu ya gue pengen ya kalau misalnya gue udah punya simpanan nih, gue pengen buka usaha, ya udah gitu, pengen hidup tentram aja. Oh, Vi mau buka usaha apa? Rencananya kayak ke fashion sih, lebih ke fashion. Oh, fashion. Bikin baju gitu atau enggak apa? bikin baju, mungkin kayak jualan gitu. Oh, soalnya rata-rata orang tuh sekarang pengennya kuliner gitu, coffee shop gitu. Emang kan untuk sekarang pandemi kan kita nggak tahu nih Kak, Iya belum sih. normal kayak biasa kan. Iya. Sekarang Vi umur 27 udah punya pasangan. Vi pernah selingkuh gak? Pernah selingkuh, pernah lah. Sama yang ini? Sama yang ini belum Kak, belum saatnya. Oh, kenapa belum saatnya anjir? Ya karena masih baru, dia juga masih bucin. Kok dia udah nggak bucin lagi baru gue selingkuh. Oh gitu rumusnya. Nggak gitu juga ya, selama dia masih baik ke gue ya ngapain gue mesti selingkuh kan gitu. Iya masuk akal. Tapi godaan ada gak? Godaan banyak banget. Berarti kalau misalnya kayak gitu, Vi kan kalau mau selingkuh berarti seorang Vi ini harus tersakiti dulu lah, bla 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 gitu. Berarti apa ya, kan tadi udah dibilang sama pacarnya sekarang tuh kayak udah klop banget lah, udah pas banget gitu. Terus ada godaan juga, suatu saat dia ya namanya manusia kan, kita nggak tahu ya, bisa berubah atau mungkin lagi hilaf gitu. Dia ngelakuin kesalahan, Vi gimana? Tetap bakal bisa nerima dia? Gue lihat dulu sih dari sisi kesalahannya apa. Kalau misalnya yang penting nggak cewek aja sih, maksudnya kayak nggak berkhianat gitu aja sih Kak. Oh, kalau yang lain udah bodo amat udah, dah. namanya kita manusia kan, gue juga nggak terlalu sempurna kan. Kecuali kalau jajan-jajan nggak, Pak. Jajan-jajan nih gue depak lah dia. Emang duit dia udah sebanyak apa jajan-jajan? Tapi kalau jajan-jajan kan nggak pakai hati. Ya gini loh Kak, lo emang awalnya emang nggak, kita semua juga ya Oh, awalnya Vi nggak pakai hati. pakai hati lah. Oh iya oke. Percaya kok.
Ya mungkin sih bagi cowok kan katanya tuh kok kayak gitu nggak pakai hati kan. Ya. Beda sama perempuan kan. Ya mungkin satu kali lo nyoba itu mungkin nggak pakai hati, tapi kedua kalinya nih cewek gue kok diam-diam aja gue jajan gitu kan. Kedua kali pasti lagi dia lah. mau lagi lah, namanya juga manusia kan. Gitu, Romes. Lagi cowok kak. Kenapa? Ya karena kan cowok kita udah cantik, kita udah semenarik apapun, masih ada tetap aja. aja masih aja kan. Wah, Vi pengalamannya banyak ya. Ya lumayan lah. Waktu aktif di modeling tuh ini gak sih, maksudnya kayak kan dunia entertainment tahu ya lah ya. Sekeras itu gak sih, maksudnya kayak orang-orang bilang kan di dunia entertainment tuh keras gini-gini. Kalau mau masuk ke dunia entertainment kita tuh harus ada inilah itulah gitu. Mungkin kalau Vi kan model nih, dan banyak kan orang-orang yang oke, model terus jadiin batu loncatan. Ada yang dia jadi penyanyi, ada yang dia jadi pemain film. Lah Vi ini jadiin model apakah jadi batu loncatan juga, atau kayaknya udahlah emang suka model aja tapi nggak mau lah jadi penyanyi, atau nggak mau lah jadi pemain film atau artis lah bahasa umumnya. Jadi kan awalnya juga ditawarin tuh emang model kan. Ya. Udah jalanin model, terus kemarin tuh waktu pernah ditawarin juga jadi penyanyi, cuman kan gue ngerasa suara gue jelek gitu kan. Oh, udah pernah nyoba rekaman? Belum pernah, tapi suara lu denger lah kak, suara gue cerita gimana jadi penyanyi. Gue Lebih kan kesadar ya. Orang underestimate sama gue kan. Oke. Ya udahlah, terus akhirnya udah gue coba di modeling, terus gue ikut syuting kan. Pada saat itu pertama kali gue syuting tuh sama ini Salsabila itu. Oh, tahu. Oke. Kan, Ya. 2017 awal tuh gue syuting. Itu sinetron gitu ya? Dia atau bukan bukan? sinetron kak, yang sekarang kalau orang Apa tuh? di WTV apa tuh? Oh, Jadi apa tuh? Apa tuh? Platform streaming digital kayak gitu-gitu. Apa TV sih? berbayar. Yang kayak di WTV terus video kayak gitu kan. Apa tuh namanya kalau kayak gitu? Ya, nggak lupa tahu, lupa apa gue namanya? apa tuh namanya. Iya, Dari tahu situ lah, iya. ya kita kan mesti nunggu kan, maksudnya kita tappingnya kayak gitu-gitu kan, capek sih kan, maksudnya kita dari pagi terus kita malam juga belum tapping kan, gak ada nungguin artisnya itu sih, maksudnya ya kalau emang mau terjun ke situ harus siapin mental sih kak, maksudnya lagian kan aku tinggal di Jakarta Selatan nih, kebanyakan kan tempat orang syuting daerah Bogor, Puncak. Oh, lumayan ya. Persari lumayan lah maksudnya. Ya. Wow, lumayan jauh ya. Wah, kayaknya gini, mungkin tadi kan udah lumayan cerita banyak dari awal modeling sampai ke relationship bla bla bla. Terus apakah cowok yang sekarang tuh tipenya V? Tipe aku enggak sih ya awalnya. Enggak tipe sih, gimana ya kak, bukan tipe. Kalau tipe itu berarti nih orang kayak udah jadi target gitu. Enggak sih kak, jadi enggak loh, bukan target loh. Tipe sama target beda loh. Kalau tipe tuh kayak yaudah nih. ya tapi kan kalau dia target kita berarti kan dia tipe kita. Ah, belum tentu. Udah tentu lah kok, bagi gue itu udah tentu. Kalau dia nih Ya, orang lu kaya, bisa- lu bisa- target nih bisa nih, tapi dia tipenya nggak sesuai apa yang kita mau. Kayak kita maunya nih orangnya tinggi, specs badannya. emang lu kalau targetin orang lu belum tahu gitu dia siapa. Maksudnya kan lu pastinya udah cari tahu lah. Sebenarnya meaningnya gini ya, bedanya target sama tipe. Target itu adalah dia ini target gua harus milikin dia. Tipe itu adalah secara look sama attitude. Tapi gue nggak harus milikin dia, gue nggak nargetin dia jadi punya gue, tapi gue suka karena misalkan gue suka nih cowok ini botak misalnya, badannya bagus, terus tinggi gitu, tipe gue banget gitu, terus ngomongnya lembut gitu, tapi dia bukan target gue karena mungkin kayak ya nggak mungkin lah gue sama dia gini-gini, karena dia orangnya dia udah punya pacar, dia punya istri gitu. Kalau target nggak mau tahu mau dia kaki cuma satu misalnya, tapi gue target dia, dia tuh target gue gitu, harus gue dapetin nih gimana pun caranya gitu bedanya. Nah makanya ini ngomongin nih pacar sekarang, apakah ini tuh tipenya V banget, kayak misalkan wah nih dia tuh badannya bagus, terus rambutnya klimis. Dari awal sih biasa aja sih, maksudnya kayak tapi bukan udah ditarget. target juga Enggak juga. Enggak juga, Oke, jadi berarti kayak- bukan tipe bukan target. iya bukan tipe dan bukan Berjalan iya, aja. berjalan aja. Oke. Apa yang mau V lakukan dalam waktu ini kan
umur 27. Cowok lebih muda. Nggak tahu lagi nih kayak gimana plannya. Biasanya orang masih muda tuh masih mau banyak berkarir, bla 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 segala macam. Apa yang mau Vi lakukan as a person sebagai seorang ya mungkin dibilang model juga nggak terlalu aktif juga ya, sebagai seorang wanita aja lah. Kenapa nih Vi punya plan apa buat kayaknya tetap hal ini tuh jadi sebuah plan besar yang kayak harus nih bikin ini gitu ke depannya biar Vi itu tetap bisa ngejaga semuanya gitu. Kan nggak mungkin ngandelin orang lain juga kan, Vi kan. Ada nggak plan yang mau dikerjain, apakah entah project apa, entah lagi mau pengennya sih sekarang kan banyak tuh kayak orang jualan thrift gitu loh Kak, kayak monja gitu, tapi monja-monjanya tuh udah bagus-bagus gitu kayak fashion. Kemarin aku lihat sih di sosmed udah cukup nggak, kok dulu kan image-nya monja itu ya udah bekas terus kayak yang kurang bagus aja gitu kan, tapi kalau sekarang tuh aku lihat udah banyak gitu, maksudnya fashion orang dari situ. Yang penting kita pintar milih dan betul. Emang layak untuk dipakai gitu sih. Pengen ke situ sih, lebih pengen ke situ. Tapi maksudnya udah mulai ini nggak, kayak mulai udah ngerancang nih nanti mau ke situ, terus ada yang harus disiapkan. Biasanya kan kalau mau ke situ tuh kita harus mempersiapkan semuanya kan. Itu tuh udah dipersiapkan semuanya kah atau belum? Belum sih. Berarti benar-benar baru masih plan mentah doang. Oke. Kalau gitu kayaknya udah cukup. Terima kasih banyak Vi waktunya. Semoga karirnya sukses, terus nikahan. Amin, jadi. Ya Allah. Amin ya. Semua tujuan perempuan tuh kok ada usia gini nikah gitu ya kan. Pasti udah tekanan dari keluarga juga ya. Orang kampung. Ya udah lah, lu tau lah gue tinggal di kampung kan. Baru tahu ya sampai sekampung tuh bisa tahu kayak gitu ya. Iya. Wow. Sampai sekampung itu. Oke, thank you sebanyak-banyaknya buat Vi. Makasih juga kau udah diundang. Nanti di follow, di mention. Oh iya, mau cek Vi itu ada Instagram ya? Ada. Apa namanya? Vika_Asyari. Vika_Asyari. Asyari ya? Asyari. Oke, Vika_Asyari, langsung di follow aja. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye-bye. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.